Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di After Market Close Analysis untuk penutupan hari Kamis tanggal 10 April 2025. Hari ini IHSG-nya positif ya, Bapak Ibu. Cuman kita harus lihat dulu ya, jangan bergembira karena kan seperti yang saya sampaikan kemarin, ini ada gap kemarin tuh yang coba ditutup. Kalau kita lihat regional, ya, regional tadi pagi itu dilihat pasar Amerika sebelum pembukaan saya sudah lihat, oh ini euforia karena eh, Donald Trump dia pullback, maksudnya back pedal beritanya di Bloomberg, jadi dia menahan menunda 3 bulan untuk perang dagang, tarif ya maksud saya untuk tarif negara-negara rekanan dagangnya kecuali Cina. Jadi ternyata kecuali Cina dan ditundanya 90 hari. Jadi 3 bulan ke depan ya volatilitasnya akan tetap sama 3 bulan ke depan. Jadi belum ya Bapak Ibu. Apakah nanti sudah 3 bulan itu adalah 3 candle monthly seperti yang kita lihat? Kita nggak tahu juga. Donald Trump ini menyebabkan marketnya bergejolak. Jadi kita sekarang berpikir bagaimana caranya bisa profit ya. Kayak tadi saya malah profit taking ya, amankan cash, orang lain greedy, ya saya malah profit taking. Nanti kalau dia turun, kita lihat, kita di dimensionnya buy back lagi. Jadi itu Bapak Ibu karena ya kan Presiden Trump itu akhirnya biaya masuk ke Cina itu ternyata 125% dinaikkannya lagi setelah Cina menaikkan barang-barang impor dari Amerika 84%. Ya, 84% dinaikkan plus film-film Amerika nggak boleh katanya. Jadi industri film-film Amerika tidak boleh masuk ke Cina. Eh, jadi kayaknya strategi Donald Trump ini dia menyelesaikan yang kecil-kecil dulu karena lawan besarnya adalah Cina. Nanti yang Cina yang kecil-kecil kayak Vietnam, Indonesia, Singapura, Uni Eropa, Jepang udah nego ya. Jadi tinggal satu-satunya lawannya adalah Cina baru dia full power nanti. Ya Cina sendiri dibuat sendiri ya. Sekarang ini kan yang lainnya juga terdampak, yang lain tuh diselamatin. Tetap ada tarif 10%, tapi itu beberapa negara masih menganggap oke lah, masih masih bisa deal gitu ya. Oke, begitu. Apa yang terjadi ini volatilitas sangat tinggi sekali. Kalau bisa kita bermain cepat aja Bapak Ibu. Kalau kira-kira naikannya terlalu greedy kayak tadi, itu malah saya profit taking. Ya, sekarang hari ini ada alert 11 ya. Ada yang bertanya, Pak, apakah saatnya ini buy? Buy-nya kalau kondisi sekarang adalah justru kontrarian saya ya, Bapak Ibu. Jadi kalau marketnya euforia, saya jual. Kalau marketnya sangat takut, saya cari dimension atau buy on weakness. Terpaksa begitu. Ya kalau trading ya, kalau investing ya masuk aja saham-saham yang memang fundamental bagus ya untuk eh, mendapat harga diskon ya. Kalau saya kan yang penting profit dulu lah ya Bapak Ibu. Nanti kalau kita turun kita balik lagi itu. Itu ideologi aja. Kalau pasar saham ideologinya profit. Masing-masing aja sesuai dengan style masing-masing. Ada 11 karena nggak mungkin kita bahas semua secara cepat lengkap, kita akan bahas singkat saja ya semuanya 11 saham ini 12 sama IHSG. Bayangkan ya, mudah-mudahan tidak bosan nih. Oke, kita lihat trading snapshotnya langsung lompat dia 4,79% ya. Ini kalau kita lihat aslinya malah profit taking nih Bapak Ibu. Jadi itu juga sejalan dengan saya. Saya juga ngamankan. Jadi cash saya sekarang sudah punya cash. Kalau punya cash kan doanya IHSG turun lagi ya. Mohon maaf ya, paksa begitulah. Kita kan kapitalis di pasar saham kapital. Turnovernya cuma lumayan tinggi. Jadi dia bertahan di atas. Nanti kita lihat kalau dia ke atas ke bawah saham-sahamnya Bapak Ibu bisa cek lah ya. Jadi yang sebelumnya turun dalam itu adalah material, energi, dan finansial. Sekarang naik tinggi. Ya gitulah. Jadi beberapa saham-saham sektoralnya yang ditekan kemarin sekarang malah naik. Kalau dia volumenya tidak cukup, berarti memang jadi hanya sebagai ajang untuk naik profit exit ya. Makanya nanti kita akan lihat volume price analysis Bapak Ibu. Kita lihat price, discount, everything. Kita lihat volumenya, lalu lihat gapnya.
Oke, alertnya ada 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ya Bapak Ibu. Mau beli, mau tidak, kalau menurut saya ini volatilitasnya tinggi, cara terbaik adalah kita cari-cari barang diskon. Kalau dia naik, apakah siklusnya sudah benar, kita akan bahas dengan struktur wake off-nya nanti. Alert ini Bapak Ibu muncul berdasarkan big data analysis. Mengapa dia keluarnya ini kadang-kadang nggak terduga. Yang naik BBCA, BBRI nggak ada alertnya, yaitu ya. Jadi saham-saham seperti ini yang ada di Kompas Terus yang ada alertnya. Bapak Ibu bisa nonton tutorialnya nanti. Dia menggunakan big data analysis, jadi secara sekuensial baru keluar alertnya setelah jam 10. Nah, ini jam 10 keluar, jadi bisa saja kayak BBYB keluar jam 10 pagi, jam 3 sore dia diguyur ya. Oke, bisa seperti itu. Nah, makanya kita harus analisa lagi. Jangan lupa juga Bapak Ibu join Telegram channelnya, dan Telegram botnya ada di deskripsi video, atau Bapak Ibu bisa scan QR ini. Websitenya, sosial medianya silakan di follow, insya Allah akan saya fallback. Disclaimer on ya Bapak Ibu, video ini saya buat tujuannya untuk edukasi. Saya sharing pengalaman saya 19 tahun di pasar saham Indonesia, tidak boleh request analisa saham di sini karena waktunya terbatas. Dan Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu sambil saya ketikkan, Bapak Ibu juga harus melakukan analisa sendiri. Jangan percaya apa yang saya sampaikan 100%, mungkin pengalaman kita berbeda, capital kita berbeda, posisinya, style trading kita berbeda, jadi Bapak Ibu jadikan saja sebagai second opinion ya. Jadi disclaimer on, trade at your own risk. Wajib Bapak Ibu punya trading plan dan money management. Pokoknya berhati-hatilah di pasar saham kondisi sekarang. Oke, informasi workshop Bapak Ibu, bulan Mei kita ada kelas basic trading as a business. Untuk kelas advance-nya nanti bulan Juni. Oke, mari kita pindah ke Telegram botnya untuk melakukan analisa. Baik Bapak Ibu, kita sudah masuk ke dalam Telegram botnya. Bapak Ibu bisa akses Telegram botnya, linknya ada di deskripsi video. Bagi Bapak Ibu yang pertama kali menggunakan Telegram bot ini, bisa ketik help untuk melihat perintah apa saja yang tersedia. Jadi di sini kita akan melakukan beberapa ya, tapi karena alertnya banyak, kita akan singkat saja, hanya 3 atau 4 chart saja ya Bapak Ibu. Mohon maaf, karena nanti bosan pula ya Bapak Ibu. Jangan lupa nanti sore ini malam ada timnas ya. Guntur Roti Saham juga bisa di sini. Nah, untuk tutorial, jangan lupa lagi-lagi tonton tutorialnya. Ketik tutorial di sini, terutama tentang trading gap ya. Karena banyak gap, jadi Bapak Ibu perlu nonton supaya nanti sejalan paham. Kalau saya berpikir tentang gap, mengapa strategi begini? Karena ini ada gap ya. Ada ilmunya sudah di-sharing. Untuk chartnya juga ada di sini, untuk volume price analysis juga ada di sini, rotasi saham juga ada di situ. Bapak Ibu silakan tonton. Ini yang bertanya, kenapa hari ini banyak alert? Bukan karena ada gap, tapi karena ya big data. Ya gini dia. Tonton dulu supaya terjawab. Kok banyak alert? Kok kemarin tidak ada ya? Kenapa saham yang ini tidak, yang itu ada? Nah, dia sudah dijelasin di sini. Oke. Untuk aftermarket loss, langkah pertama yang kita mulai, Bapak Ibu bisa sambil menonton, sambil dilakukan. Ya, jadi seperti practice make perfect lah. Tidak bisa seperti orang belajar berenang dari YouTube. Nonton YouTube, kalau tidak langsung ke kolam berenangnya, tidak bisa ya. Bapak Ibu. Tidak merasakan feel-nya nih, bagaimana sih cara menganalisa membaca market dengan bot Dale Quan ini. Oke, angka pertama, Bapak Ibu, kita cek alertnya, ketik perintah alert, maka dia akan memberikannya 7 kalender terakhir. Bapak Ibu, kebetulan hari ini banyak dari BBYB sampai Unilever. Kita cek dengan berikutnya, kita rekom ya. Karena itu adalah sekuensial, ada waktunya Bapak Ibu. Sekarang kita cek dengan rekom. Rekom ini menggunakan end of day. Jadi prinsipnya adalah kalau dia keluar di alert robot, kalau keluar di rekom, ada ledakan volume, ada yang lain-lainnya, maka itu mantap ya. Sekarang kita lihat ada banyak ya. Memang banyak, apa boleh buat ya. Kita Akra ada alert, BBYB ada alert, BNGA tidak ada. MTEK, ya, HMSP ada nggak ya? Nggak ada. ISAT, MAPI, PTBA ada. SSMS kemarin ya. TINS kemarin juga. Oke. Jadi dia selangkah lebih di depan ini alert robotnya. Beberapa mungkin yang nggak keluar hari ini, mungkin besok baru keluar ya. Citra buy, Elsa buy, Inet buy, MAPI buy, SSMS buy ya. Ya, ini press action Bapak Ibu. Jadi kalau dia muncul berurutan itu bagus. Cuman karena banyak saya singkat saja semua. Bapak Ibu bisa cek satu-satu nanti. Rocket Jet ada MRT, ESA, Inet, MTG. Dan nanti kita harus berhati-hati juga dengan gap-nya ya.
Golden Cross, BBNI, BBYB ada lagi keluar Citra, Metsi, Tower keluar alertnya, TKIM, Dead Cross hati-hati. PTBA keluar alertnya, bahkan dia upper downtrend breakout, dia ini membentuk new high. Ya, nanti hati-hati juga dengan gapnya. Nanti itulah kita bahas di sini untuk strateginya ya. Setelah itu kita lihat SCR Vibum, apakah ada yang meledak volumenya? Tidak ada ya. Jadi banyak alert tapi volumenya tidak ada yang meledak ini. Ini istimewa ya Bapak Ibu. Karena mungkin polanya ya. Oke. Kita cek dengan, karena banyak gap. Biasanya kalau udah kan volume, gap dia curiga. Kita lihat dengan SCR Extreme. Nah, ini saham-saham apakah yang udah ada langsung Extreme Fear, Grid. Extreme Grid, saatnya exit ya. Extreme Fear, saatnya masuk. Ya, udah sedikit saja. Kita lihat dengan SCR Panic. Ini rotasi saham. Kita lihat saham-saham yang di sini yang keluar alertnya. Kita mencari saham-saham yang habis panik terlebih dahulu ya. SMS itu kemarin sudah kita lihat. Jadi kalau dia keluar alert di sini misalnya apa? Misalnya yang alert apa? Pawon keluar alertnya mungkin dia habis panik terlebih dahulu, nanti kita bahas. Atau mencari SCR Hope adalah screening saham-saham yang di rotasi bintang, dia berada di Adaro ya, Adaro isu buyback ini di Adaro atau di mananya ya? Oke, lihat ada PTBA berada di zona hope, lalu mana lagi yang alert? Ini BTPS masih di ada hope, saya buy terus tuh BTPS tuh, trading play-nya masih oke. Oke, baru kita lihat SCR Pback, apakah ada yang Pback? Fullback? Nggak ada juga. SCR top FF. Harusnya sudah ada nih. Ya, sudah ada ya. Hari ini tadi net sell ya Bapak Ibu. Kalau lihat net buy-nya di 10 saham tertinggi, PTRO, Brand, Panji, Antam, MDKA, BRMS, NKP, Java, Unilever nih ada alert. Tapi kalau kita lihat asingnya totalnya masih net sell. Jadi asing ini pintar juga dia. Manfaatin kenaikan untuk jualan ya. Jadi dia jualan di top 5. Bener-bener ini asingnya nih. Cari duit aja di Indonesia ini. Dia keluar dari Bank Mandiri, keluar dari BBNI, keluar dari BBRI, dari BBC. Udahlah. Kesempatan. Mereka memang kalau mau exit akan exit di sini. Kalau nanti satu saat dia masuk, maka dia akan beli ini 4 top ini yang sudah kita bahas juga. Makanya ini acuan memang. Oke ya, Adaro dia net sell, Breeze net sell, Pawon ada alert dia net sell Bapak Ibu. Nah, untuk itu kita bandingkan dengan SCR top kaki. Dia apakah langsung hajar kanan atau hajar kiri nih? Bank Mandiri netnya hajar kanan. Mandiri bagus ya dari kemarin ya. Sekarang BBCA hajar kiri, jualan 174. BBRI juga net sell juga hajar kiri, berarti yang langsung begitu naik diguyur ke samping nih. Mungkin asingnya ini yang buang. Kalau BBRI ya termasuk saya hajar saya nggak hajar kiri, saya jemuran ya, sell on strength saya. Jadi nggak hajar kiri saya. Ya, oke. Profit taking juga lumayan lah diputar untuk nampung besok kalau turun lagi. Kan ternyata Donald Trump ini hanya menunda 3 bulan ya. 3 bulan nanti bisa terjadi lagi. Untuk sementara profit apa yang kita makan dulu lah. Jangan berharap pertumbuhan ekonomi Indonesia membaik, sudah bottom. Pokoknya ada kesempatan profit 3 bulan makan dulu ya. Satu hari aja kita makan dulu kondisi seperti ini ya, volatilitas tinggi. Jadi kita trading mengharapkan volatilitas. Yang penting profit lah, ideologinya kan profit. Jadi tidak perlu kita Pancasilais untuk membela negara Indonesia dari pasar saham, itu tidak perlu. Selamatkan dulu masing-masing, lalu baru profit. Oke, apalagi nanti Bapak bisa lihat sendiri. Sekarang kita mulai kompositnya, VPA, Speedo dulu. Speedo Composite. Kita juga akan singkat netral ya. Supply sama kuat dengan demand sekarang. Kita cek dengan start check 0. Kita lihat bagaimana. Udah update ya. Volatilitasnya tinggi sekali, ini bukti volatilitas tinggi sekali Bapak Ibu. Susah kalau kita lihat mau ini. Jangka panjang kita bisa prediksi, tapi sekarang jangka pendek manfaatin dulu lah apa yang kita bisa ambil. Oke, kita lihat VPA monthly composite. Kita lihat
Bagaimana? Kalau composite perlu lihat monthly-nya karena demand zone-nya. Oke, jadi sinyal sementara tes power supply lagi, Bapak Ibu. Teman, nanti kita masih awal bulannya. Yang kita mau ngincar adalah demand zone-nya. Sekuat apa dia menahan. VBP monthly composite. Jadi memang kalau turun ke bawah sedikit pasti demand zone-nya menahan, ya. Dia yang naik ke atas. Tapi kalau ditekan lagi saya nggak tahu. Nah, sementara ini yang menahan itu adalah ini, Bapak Ibu. Kalau kita tarik dari ini kan rejection ini adalah demand yang masuk, ya. Nah, di sini juga kalau kita tarik ini demand-nya lah ke sana lah sekitar 5.000 berapa, 5.600. Ini kalaupun masih tertekan ke bawah, mudah-mudahan masih zona supply in demand, ya. Ya, jadi nanti kalau bawah dia naik ke atas, kalau dia turun lagi, ya mudah-mudahan tidak jebol dari sini. Ya, jadi sekarang kalau naik, makan dulu apa yang ada lah kalau di time frame lebih kecil, ya. Main di batas-batas untuk buy on weakness ini kemarin, ya. Nanti naik ke atas kita jual. VPA langsung aja ke daily, ya. VPA composite, kita lihat composite-nya seperti apa. Soalnya ini kita duga aman, Donald Trump tiba-tiba berubah, ya. Nah, dia memang ditutup positif, tapi candle-nya kelihatan, Bapak Ibu, merah, ya. Merah ini artinya sempat naik, lalu profit taking orang. Jadi ini sekarang dia ada gap bawah, gap atas. Dia menutup gap yang ini. Jadi ini unik juga, ya. Jadi kalau Bapak Ibu lihat ini ada gap, ya. Gap. Di bawah ini ada gap. Jadi dia nutup ke atas mengikuti gap, nutup ke bawah. Kalau saya sih sukanya dia ke atas dulu supaya saya bisa sell on strength. Asal saya utang atas, dia turun ke bawah, kita tunggu lagi di bawah, ya. Nanti tunggu di bawah sini. Ya, atau dia ke bawah juga nggak apa-apa lah. Berarti kalau dia ke bawah, saya nanti malam setelah nonton timnas sambil nunggu timnas, buy on weakness lagi di bawah ini. Sementara kita lihat pola-polanya, Bapak Ibu, terjadi akumulasi memang. Ini ya masih bisa jadi acuan, Bapak Ibu. Ini kita lihat. Jadi memang volatility tinggi. Jadi kalau ke bawah kita buy on weakness di sini, kalau dia ke atas kita sell on strength. Ya begitu dulu lah, ya. Mau apapun metodenya, yang benar adalah yang profit, Bapak Ibu. Itu kapitalis, ya. Kita lihat PBP composite. Ini ada 11. Pusing juga kepala. Nah, ini kan dia ada gap di bawah, ada gap di atas. Jadi besok kalau dia turun ke bawah nutup gap, kita buy. Kalau dia ke atas, kita sell. Nah, gitulah. Nah, setinggi-tingginya saya sih cicil jual, target jual itu di sini sebenarnya. Kenapa di sini? Ini ada peak-nya, ya. Ini adalah supply zone. Jadi kalau dia ke atas ini saya sell, ya. Ini cicil. Saya yakin dia akan ke atas. Jadi kalau beli turun ke bawah saya beli, jual ke atas. Ini volatilitasnya memang begitu. Apa boleh buat? Yang penting kita tahu, ya. Kita tahu apa rencana kita. Trading plan kita tahu. Plan A, kalau dia ke bawah maka saya buy on weakness. Kalau dia ke atas saya akan sell on strength. Yang penting tahu lah, ya. Namanya belajar trading plan. Kalau Bapak Ibu mau belajar seperti itu, workshopnya namanya volume price trading as a business, Bapak Ibu. Kita membuat trading plan. Kalau dulu saya sekolah bisnis, namanya business plan. Oke, lihat foreign flow, PIF, composite, nanti sisanya Bapak Ibu silakan lakukan sendiri. Hari ini asingnya tercatat lagi net sale 630,6, ya, net sale Bapak Ibu. Jadi masih totalnya sampai sore hari ada 56 triliun capital outflow dalam sore hari. Jadi kita masih berpegang composite ini kalau mau bullish, bottoming dan dia membentuk tren baru, asingnya harus masuk. Ya, asingnya harus masuk. Apa boleh buat, ya Bapak Ibu? Asingnya harus masuk dan masuknya harus di market cap yang besar. Kalau enggak hanya jadi mainan aja. Kita harus main cepat saja, yang penting profit. Oke, itu Bapak Ibu. Sekarang kita ada 11, ya. Ada berapa nih? 11. Kita ambil 10 saja lah, ya Bapak Ibu, ya. Ini kalau soalnya volatilitas PCM-nya ini hanya bisa 10, ya. Kita lihat portfolio volatility map mulai BBYB, lalu MYOR, lalu WIFI, AKRA,
ERA, Antam, PTBA, MAPI, Pawon, TOWR. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 ya. Unilever nggak masuk. Nanti Bapak Ibu bisa bikin sendirilah kalau mau masukin Unilever. 10. Soalnya kalau kebanyakan nanti berat pula dia. Servernya kerja. Jadi, kalau lihat ini WiFi anomalia Bapak Ibu. Nah, kita buang WiFi ya. Kita buang WiFi, ganti UNVR. Nah, gimana dia kalau kita ganti ya? WiFi kita buang saja. Biar distribusinya tidak ada anomali. Nah, ini enak nih ya Bapak Ibu. Kita buang WiFi. Dalam 12 bulan kita punya alert untuk hari ini variatifnya tersebar. Dari saham-saham yang tidak volatile, PTBA, Emyer, Pawon, sampai yang volatile, BBYB, MAPI. Dari yang returnnya dalam 12 positif, sampai yang negatif, yang bottoming Unilever ini. Jadi, yang bottoming Unilever ini menarik untuk kita incar ya. Oke, kita untuk BBYB dia volatilitasnya tinggi, untuk nge-swing cocok gitulah. PTBA mungkin untuk agak lambat, Pawon untuk swing lambai ya. Untuk setahun bisa 6 bulan lebih ke atas ya. Sekarang kita lihat korelasinya PCM. Jadi tinggal Bapak Ibu pilih-pilih sajalah yang mana. Nah, dari 10 saham ini korelasinya seperti apa? Variatif ya Bapak Ibu. Misalnya Antam. Antam ini dengan komposit korelasinya minus, dengan Unilever dia tinggi tapi terbalik ya. Nah, ini kalau punya Antam boleh masuk kemanapun yang alert hari ini. Menarik itu Antam itu. Ya, jadi kita Pawon berapa saham korelasinya tinggi, jangan ya. Jadi dia kalau Pawon hanya Akra dan Antam saja ya, yang lainnya jangan, korelasinya tinggi. Dicek-cek lah ya. Kalau Unilever hanya Antam, Akra, Antam dan BBYB. Yang lainnya oke gitu. Jadi diatur-atur mana korelasi yang rendah ya. Akra sama Antam oke, boleh masuk. Akra sama ERA boleh, tapi Akra dengan Unilever jangan, dengan Tower jangan ya. Jadi di dalam portofolio itu harus diatur. Sekarang kita mulai saja Bapak Ibu untuk analisa singkat saham-saham yang alert ini. Semoga tidak membosankan. Kita mulai dengan BBYB. Kita cek dengan alert BBYB. Kita ngecek saja ya Bapak Ibu. Alert BBYB bulan 3 dia ada. Mungkin ini tidak fresh ya Bapak Ibu. Karena dia sudah keluar sebelum lebaran nih Bapak Ibu. Kita cek dengan Speedo BBYB, hanya daily saja saya berikan. Bapak Ibu nanti kalau lihat weekly-nya silahkan sendiri. BBYB hari ini dia demand-nya sama kuat dengan supply ya Bapak Ibu. Kita cek dengan Star BBYB. Rotasi sahamnya. Rotasi saham BBYB dia masuk menguat relatif terhadap komposit, masuk sekarang zona grid. Bapak Ibu silahkan cek weekly-nya ya. Oke, sekarang kita lihat dengan VPA BBYB. Langsung ke volume price supaya tidak bosan lah kelamaan 11 saham ini, nanti waktunya juga nggak cukup. Ini oke juga ya BBYB ya, alertnya dia pagi-pagi keluar. Jadi dia mengatakan sinyalnya adalah high volume upbar, indikasi strength, effort to rise, bullish sign, volumenya tinggi, spreadnya tinggi, upper close. Jadi dia selling climax. Nah, ini kita baca ya. Ini adalah selling climax. Ini ada sinyal stopping volume. Ini adalah auto rally. Nah, dia coba secondary test. Dan gapnya kayaknya tutup ini Bapak Ibu. Nah, dan dia dalam pelan-pelan. Jadi sahamnya turun. Terjadi akumulasi dalam pelan-pelan. Ini akumulasi pelan-pelan ya Bapak Ibu nih. Ke atas nih. Volumenya juga tinggi. Jadi ini mungkin selling climax ini sudah terjadi di fase A Wyckoff ini Bapak Ibu. Sudah bottoming ini. Nanti silahkan cek temperan besar ya. Bisa saja salah. Lihat foreign flow PIF BBYB. Kalau kita lihat foreign flow di BBYB atau Bank Neo Bapak Ibu. Bank Neo ini hari ini dia net buy. Terus sampai 20 hari. Kalau sudah 20 hari dia net buy, boleh kita bilang sebenarnya dalam pelan aslinya terjadi akumulasi. Memang dalam 100 hari belum ya Bapak Ibu. Tadi dalam 60 hari juga sudah net buy. Jadi bottomingnya di awal Desember atau awal Januari. Pelan-pelan aslinya net buy. Boleh dikatakan kesimpulannya dalam 20 hari sudah net buy. Sudah ada aksi untuk akumulasi. Tapi memang mungkin tidak dominan dia ya. Domnya sudah ada belum? Dom BBYB.
kalau kita lihat, ya dominasi rasionya, kita lihat Bapak Ibu, asingnya lumayan nih. 33 memang segitu dia. Asingnya hari ini 33% Bapak Ibu. Bisa cek lagi sendiri. Oke, itu untuk BBYB. Kita lanjut dengan saham lainnya. Emyor. Ini jarang-jarang nih alat Emyor nih. Mungkin dia fresh. Emyor fresh ya Bapak Ibu. Bulan 11 2024 kita cek dengan Speedo Emyor. Juga Emyor sekarang berada di zona netral speedometernya, artinya demand-nya sama kuat dengan supply. Oke, silakan cek weekly nanti. Kita cek dengan Star Emyor sambil cek datanya lah. Kayaknya dominasi rasio sudah ada. Emyor dari rotasi saham dia volatilitasnya tinggi relatif terhadap kompositnya bolak-balik. Silakan cek weekly-nya untuk melihat lebih tidak volatil. Kita lihat VPA Emyor. Ingat Bapak Ibu harus cek time frame lebih besar, ya. Jangan lupa monthly-nya dulu, baru cek VBP-nya nanti, lihat zona demand. Oke, Emyor-nya alert, dia ada gap, tutup gap. Nah, kalau begini bentuknya, ini adalah stopping volume, ya. Jadi dia kalau kita katakan selling climax, ini adalah auto rally, dia akan turun Bapak Ibu, nutup gap. Jadi kalau besok turun, ya jangan aneh ya, di bawah ini bisa buyback lagi karena ini sebenarnya tadi cukup signifikan volumenya. Volumenya itu ada climax fallout, artinya demand yang masuk ya. Cuman supply-nya lagi mungkin mendekati akhir nih. Jadi masih bisa turun ke bawah, disebut dengan secondary test. Ya, jadi teorinya ada juga. Kenapa saya ngomong kok udah naik turun Pak? Ya, karena memang dia membutuhkan secondary test. Bapak Ibu bisa belajar, nah tutorialnya ada di Wyckoff ya. Ketika ada tutorial tuh. Struktur Wyckoff. Lalu kita lihat foreign flow, PIF Emyor. Kita lihat foreign flow untuk hari ini. Berikut ini adalah chart foreign flow untuk Mayora Indah, Bapak Ibu. Kalau kita lihat asingnya masih belum ya, Bapak Ibu. Dia hari ini net sell minus 1 miliar. Dalam 5 hari ada minus 10 miliar net sell. Dalam 20 hari masih net sell minus 80 miliar. Terus 60 hari dan 100 hari masih net sell. Jadi belum signifikan Bapak Ibu. Kalaupun kemarin ada asingnya net buy kecil-kecil, kita tunggu sampai dia golden cross di sini asingnya. Jadi kalau view saya ini karena ada gap, Bapak Ibu tunggulah ya. Yang mau ketinggalan kemarin jangan FOMO. Kita masih bisa nunggu buybacknya di bawah ini. Lihat time frame weekly-nya untuk mengetahui ada nggak demand zone di sini, PBP. Oke. Emyor sudah, kita lihat Wifi. Wifi ini tadi anomali dia. Pencilannya datanya. Kita lihat Wifi tanggal 19. Ini nggak tahu fresh atau tidak. Kita cek dengan Speedo Wifi. Ya, Wifi hari ini dia berada di zona grid, artinya demand-nya sudah lebih besar daripada supply. Bapak Ibu bisa cek weekly-nya ya. Kita cek dengan VP Star Wifi, rotasi saham. Untuk Wifi, rotasinya dia berada di zona panik. Sekarang dia berbalik arah. Kalau ada penguatan besok lagi satu, maka kita sebut dengan habis panik terbitlah hope. Dia mulai ada penguatan, mulai ada hope. Sekarang berada di zona C3 ini untuk daily dia zona-zona untuk buy ya. Bagus ini kalau untuk mau buyback ya, WP yang ketinggalan kemarin-kemarin bisa mau beli sekarang, mungkin sudah bottom dia. Kita lihat VPA Wifi. Wifi. Oh, tidak ada gap dia, bagus ya. Jadi ini adalah fase akumulasi. Ini ada gap. Ya, nanti satu saat mungkin setahun lagi atau 2 tahun lagi dia akan tutup ya. Ini marking up, ini distribusi, ini marking down. Ini sekarang dia kalau kita lihat di daily-nya ya double bottom ya. Tidak ada gap. Mungkin kalau Bapak Ibu punya targetnya adalah atas ini. Ini time frame lebih besar masih bisa jauh tinggi nih Bapak Ibu. Lihat weekly-nya ya. Ini masih kita sebut kalau di workshop volume price analysis level F1 kita sebut dengan stepping stone. Nah, volumenya ya, jadi selling climax, authorization, secondary test. Nah, ini fase B-nya nih ya. Dia harus break dulu 2000 ke atas baru dia naik. Oke. Kalau dia turun jangan sampai di bawah 1520.
Kita lihat foreign flow PIF WIFI. Oke, berikut ini adalah chart foreign flow untuk WIFI, solusi sinergi digital Bapak Ibu. Jadi sebelumnya saat sahamnya melesat naik tinggi, asingnya mulai profit taking, jualan terus. Nah, begitu dia turun, asingnya ini, artinya dia divergen. Hari ini asingnya masuk cukup besar, 42,19 miliar, dan 5 hari 20,8 miliar, dan dalam 20 hari ada 64,3. Jadi kalau sudah dalam 20 hari dia sudah net buy-nya cukup signifikan, maka sudah bottoming itu Bapak Ibu ya. Jadi kalau ada yang bilang, Pak Roy, kalau asingnya masuk, Pak Roy acuannya kapan? Saya lihat dalam 20 hari signifikan. Ya, ini signifikan ya. Walaupun signifikannya karena hari ini masuknya 42, tapi oke lah ya. Dalam 20 hari dia sudah net buy, dan 1, 2 ini sudah low, high terhadap low. Mudah-mudahan dia naik terus ke atas. Oke, bisa dikasih saya sementara, mungkin asumsi saya WIFI ini adalah stepping stone. Jadi dia pullback dulu untuk akumulasi naik ke atas di wake off-nya. Oke, itu WIFI. Lalu kita lanjut dengan Akra. Volume price-nya bagus ya dia. Akra fresh-nya, oh ini ada terus nih alertnya nih. Kita cek dengan Speedo Akra. Akra berada di zona netral, artinya untuk hari ini tanggal 10 supply sama kuat dengan demand. Kita cek dengan Star Akra. Rotasi saham relatif terhadap komposit. Untuk rotasi saham relatif terhadap pergerakan komposit yang hari ini naik 4%, dia berada di zona fear tapi menguatnya, mungkin dia akan jatuh dulu, mengarah ke sana, habis panic terlebih dahulu baru dia naik. Silakan cek weekly-nya ya Bapak Ibu. Kita lihat VPA Akra. Untuk volume price Akra, oke. Akra sinyalnya bagus, bullish sign. Volumenya besar, spread-nya besar, close, dan nutup gap ya. Jadi kalau nutup gap ini adalah selling climax. Ini adalah selling climax. Ini adalah auto rally ya terhadap penurunan ini, dan volumenya bagus, maka dia akan pullback dulu. Dia akan ngetes dulu demand-nya muncul nggak, secondary test. Nah, itu yang ditunggu ya. Jadi target setinggi-tingginya mungkin cek nanti demand zone mungkin di sini. Sekarang ini dia menyentuh demand zone, maka ada keluar sedikit nih Bapak Ibu ya. Ya, Bapak Ibu harus cek VBP-nya. Nah, VBP Akra. Saya tidak lakukan itu karena waktunya terbatas. Maka akan kelihatan di situ ada demand, ada supply, maaf. Ada supply. Ini supply-nya nih. Yang menahan dia tidak naik itu ini. Ya. Jadi dia mau yang nyangkut di sini sebelumnya, yang belumnya jatuh panik nggak sempat keluar, begitu dia naik mereka keluar. Supply-nya masuk. Ini supply ya. Oke, lalu kalau ada demand lagi menahan naik ke atas, ini ada supply, itu yang sudah dites oleh ini. Nah, setinggi-tingginya dia akan ngetes supply ini. Oke, itu ya jelas. Itu dulu lah Bapak Ibu. Sekarang kita lihat foreign flow PIF Akra. Jadi kalau dia turun besok, itu kita sebut dengan secondary test. Berikut ini ada chart foreign flow untuk Akra. Bapak Ibu, Akra hari ini ada net buy 11,16 miliar. Tetapi sejak 5 hari, 20 hari, 60 hari, dan 100 hari dia masih net sell. Kalau mau lihat bottoming asingnya mulai akumulasi, kita cek tunggu sampai 20 hari dia sudah net buy, dan mudah-mudahan signifikan net buy-nya. Oke, itu untuk Akra. Kita lanjutkan dengan Era. Era ini fresh-nya awal tahun ya Bapak Ibu ya. Jadi volatilitasnya semakin tinggi juga. Era ini juga mungkin dia kan import handphone, iPhone kemarin ya. Jadi ya dia import dari Cina, dia import dari Amerika, dia jualan aja reseller Era ini. Itu Era Jaya tokonya yang utama. Kita cek dengan Speedo Era. Ini adalah speedometer untuk Era. Untuk hari ini, Era Fear and Greed speedometernya berada di zona netral. Artinya supply and demand-nya sama kuat. Jadi dia
tertahan di tengah. Kalau demand-nya masuk maka dia akan masuk ke grid. Nanti kalau supply-nya kembali masuk dia akan jatuh ke fear. Jadi kalau mau ini kita tunggulah ya, kita lihat chartnya dulu. Kita cek rotasi saham star era. Nah, ini relatif terhadap composite. Berikut ini adalah chart rotasi saham untuk era relatif terhadap composite yang naik 0,4%. Jadi dia sempat melemah. Hari ini dia menguat. Artinya outperform lebih kuat daripada kenaikan composite. Sementara sektornya jatuh zona panik ya. Bapak Ibu bisa cek weekly-nya untuk lebih tidak volatile. Sekarang lihat VPA era. Untuk volume price era. Oh, dia seperti ini ya. Jadi alertnya memang sejak Februari sudah bottoming. Sementara ini era ini adalah dia harus main time frame lebih besar nih. Ini adalah selling climax, auto reaction, secondary test, the best time for buying. Kalau bentuk ini adalah secondary second chance to buy. Dia bentuk low. Ini adalah high, high low. Mudah-mudahan dia bisa tapi ada gap ya. Skenario terbaik adalah dia tutup dulu gap baru naik ke atas. Sinyalnya banyak, volumenya besar, spreadnya dia rata-rata upper side, tapi masalahnya ada gap. Sinyal terbaik adalah dia turun dulu besok untuk nutup gap, baru dia naik untuk gap atas. Saya mau lihat VBP-nya lah. Time frame lebih besar, langsung lihat VBP, weekly, era. Karena saya pengen tahu di atasnya seperti apa, di bawahnya ada nggak demand zone-nya. Oh, nggak kelihatan bawahnya, Bapak Ibu pakai chart monthly. Kalau di atas ini supply-nya, ya ini sudah diangkat. Paling setinggi-tingginya ke 5.000 akan tertahan ya. 500. Kita lihat. Maaf. Monthly-nya. Penasaran juga nih, Ra. Oh. Ya, ini rentan ya Bapak Ibu. Jadi mainnya sampai 450 sampai 500 dia tertahan. Era polanya begini ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan bottoming naik ke atas. Ya pakai weekly jual di 500 inilah. 480 sampai 500. Kita cek dengan foreign flow, PIF, era nge-swing saja ya, sarannya untuk era Bapak Ibu. Berikutnya chart foreign flow untuk era. Bisa lihat era hari ini dia net buy 6,85, dalam 5 hari ada 4,8 miliar net buy, itu pun karena hari ini masuknya 6. Hingga dalam 20 hari masih minus net sell 28,2 miliar, sisanya 60 hari dan 100 hari masih net sell ya, masih besar. Jadi kelihatan besarnya ini pada sahamnya naik, dia malah jualan ini Bapak Ibu. Sahamnya naik, asingnya malah distribusi. Ya, kita tunggu aja. Nggak ada gap. Nggak kelihatan gapnya. Berarti aman nih Bapak Ibu. Nggak kelihatan gap. Gapnya nggak ada. Kita lihat dengan level. Kalau ragu gapnya pakai EVOL atau PWS. Kita lihat PWS dulu lah ya. PWS era. Untuk memastikan di bawahnya tidak ada gap. Ada gap? Oh, gap up ya. Opening gap up dia. Lalu kita lihat EVOL. Secara visual ada gap up itu. Oh, nggak ada. Ya gap up ini Bapak Ibu. Ada gap up ya. Merah. Ada gap up. Ya, era kesimpulannya ada gap up. Kita lihat foreign flow. PIF era sudah ya? Ya, sudah. Sudah. Itu era. Bapak Ibu bisa lanjutin nanti kalau berminat di era. Antam ini laporan keuangannya bagus. Diperas terus Antam ini untuk ngasih dividen ke negara. Butuh untuk makan bergizi gratis ya. Kita lihat alert Antam. Bulan 1 ada, bulan 2 mungkin dia tidak fresh ini. Antam ini berjalan baik di weekly. Saya masih pegang. Kita lihat dengan Speedo. Kita lihat dengan speedometer, Speedo Antam. Jadi keren. Antam ini dari speedometernya sudah berada di zona grid, artinya demand-nya sudah lebih besar daripada supply. Bapak Ibu bisa cek weekly-nya. Kita lihat dengan start Antam, relatif terhadap composite sekarang.
Dia mulai berbelok ya. Ini volatilitas sektornya tinggi sekali nih, sektor basic bola balik ya. Ini kayak roller coaster lah ya. Kalau mau tidak relatif volatilitas tidak terlalu tinggi pakai weekly. Sekarang dia menguat Bapak Ibu, berbalik lagi ke arah kanan, artinya demand-nya masuk. Kita lihat dengan VPA Antam. Tentu Bapak Ibu harus lihat time frame lebih besar. Sekarang kita lihat daily-nya dulu. Saya bermainnya melihatnya di weekly ya, nanti. Nah, di daily tidak ada gap, tertutup gapnya, ya volatilitas tinggi. Jadi kalau Antam ini kemarin mulai naik, tapi ditutup. Sekarang juga churn juga nih, naik, supply-nya keluar. Nih orang-orang yang nge-swing ya, Bapak Ibu. Atau kemarin panik dia nggak sempat keluar, harus pakai weekly nih, VPA weekly Antam. Ya. Karena dia berjalan baik di weekly. Targetnya 2000 kalau nggak salah ya. Nah ini dia Bapak Ibu, kalau wake off-nya marking down, ini adalah selling climax. 1, 2, 3, 4 minggu selling climax. Naik ke atas adalah auto rally, di bawah adalah secondary test. Sudah fase A nih. Lalu kita tunggu fase B-nya, akan ada volume-volume kecil. Nanti kita tunggu untuk weekly-nya menjadi the best time for buying ya. Atau di sini bisa 1800. Nah, nanti kalau dia the best time for buying baru dia marking up. Bottoming-nya sudah terjadi di tahun lalu. Ya, ini volumenya besar juga. Weekly ya, jadi bermainnya di weekly. Lalu kita lihat dengan foreign flow, PIF Antam. Udah 41 menit ya, Bapak Ibu. Oke. Berikut ini chart foreign flow untuk Antam. Bapak Ibu bisa lihat Antam ini foreign flow-nya mulai bottoming masuk lagi September sampai Oktober. Itu bottoming lalu akumulasi naik. Dalam 20 hari dia sudah dibilang signifikan ya Bapak Ibu. 83,14 miliar. Hari ini dia masuk 36,4 miliar. Dan terus sampai sehari dia 627 miliar aslinya sudah akumulasi. Jadi hold saja kalau Antam ini, dia kabarnya juga akan diperas untuk memberikan dividen kepada negara. Oke, lalu kita lihat berikutnya. Cek juga DOM-nya. DOM Antam Bapak Ibu cek sendirilah ya. Waktunya nih, PTBA, mungkin sama juga PTBA. Mau laporan keuangan juga. PTBA alertnya fresh Bapak Ibu, kita cek dengan Speedo PTBA. Fresh dia. Langsung berada di zona grid ya, artinya juga seperti Antam, demand-nya lebih besar daripada supply. Kita cek dengan Star. Rotasi saham, kok Antam? PTBA. Star PTBA. Rotasi saham PTBA. Wah, dia sudah masuk zona hope. Jadi stabil sekali dia. Harusnya belinya kita itu Antam ini belinya sehari 2 hari di sini nih, 3 hari atau 4 hari yang lalu nih Bapak Ibu belinya ya. Nih Antam nih. Ya itulah. Saya nggak punya pula. Kita cek dengan VPA Antam. Tentu Antam lagi. VPA PTBA. Tentu Bapak Ibu harus lihat chart time frame lebih besar. Mulailah dengan monthly untuk PTBA-nya, VPAM. Ini Antam sudah bottoming. PTBA Antam terus. Jadi dia selling climax. Ya, selling climax, auto rally, sudah secondary test, tanpa basa-basi, langsung dia break. Nah, tentu dia harus turun. Ya, dia harus turun dulu untuk naik lagi. Supaya apa? Terbentuk low, high, high low, higher high. Ini time frame lebih besar harusnya. Di sini nanti akan tertahan Bapak Ibu karena ini supply zone. Supply and demand lah. Ya, nanti supply-nya belum masuk aja ini. Ya, jadi kalau naik tinggi dia akan tertahan. Maka ini the best time for buying-nya. Dari mana taunya? Kita Bapak Ibu cek VBP PTBA. Yaitu kalau besok turun karena ada supply belum sempat keluar. Ini dia, ya. Ini dia supply zone-nya. Dia masuk sedikit. Nah, dari sini ke atas ini besok kita tunggu apakah supply akan keluar. Kalau enggak berarti dia main time frame besar untuk menargetkan supply yang ini. Oke ya, jadi kalau turun besok itu adalah mudah-mudahan dia pullback-nya. Karena ini kan dalam nih, turun sebenarnya. Dia ini pasti ada sesuatu lah ya.
Kita lihat foreign flow, PIF PTBA. Berikut ini chart foreign flow untuk PTBA. Kalau kita lihat korelasinya kemarin penurunan tinggi. Nah, sekarang asing sahamnya naik signifikan, asingnya naiknya masuknya cuma sedikit. Mungkin lokal ya. Dalam 5 hari sampai 100 hari asingnya masih net sell, dan 20 hari juga masih belum kita lihat signifikan. Untuk itu, ini kita lihat DOM PTBA. Ini mungkin lokal ya, asingnya tidak signifikan. Ya, kalau lihat dominasi rasio, asingnya cuma 5,3%. Kecil ya, Bapak Ibu. Asingnya kecil di ini. Oke, itu PTBA. Kita lanjut, MAPI. Alert MAPI. MAPI, sebelum lebaran dia ada alert. Mungkin ini bagus ya, Bapak Ibu. Lanjutkan bottoming sebenarnya. Kita cek dengan Speedo MAPI. Speedo MAPI dari speedometer, supply and demand-nya, ya speedometernya berada di zona netral, supply-nya sama kuat dengan demand. Kita cek dengan Star MAPI. Star MAPI, dari rotasi saham, MAPI-nya hari ini relatif menguat, berbalik ke arah kanan, artinya demand-nya cukup signifikan, outperform terhadap komposit, sementara sektornya ini kan panik ya. Kita cek dengan VPA MAPI. MAPI sepatu ya Bapak Ibu. Ini sepatu, dia jualan sepatu, sepatunya dilarang ekspor, mungkin dalam negeri. Oke, dari technical masih bottoming, ini ada gap rentan, gap atas tutup, ya nggak ada gap lagi kecuali nutun ke bawah ya, volumenya meningkat. Sinyalnya volumenya tinggi, tidak cun ya, ini demandnya masuk nih Bapak Ibu, cuman karena ada gap ya, perlu berhati-hati. Saya tidak punya blok MAPI ini. Kita langsung aja lihat foreign flow, PIF MAPI. MAPI asingnya hari ini masuknya 4 miliar, kecil saja. Dalam 5 hari, 20 hari, 60 hari, 100 hari, dia masih net sell. Bahkan masih besar sekali ya, masih curam. Masih jauh ini untuk asingnya. Mungkin harus dicek dia dominasi asingnya kuat atau tidak. Oke, kita lanjut dengan saham berikutnya adalah Pawon. Alert Pawon. Pawon bulan 3 tanggal 6 hampir sebulan, mungkin dia tidak fresh. Kita lihat ya, dia turunnya mungkin dalam ini. Kita cek dengan Speedo Pawon. Untuk speedometer Fear and Greed, Pawon masih berada di zona fear. Artinya walaupun ada kenaikan, supply-nya masih lebih besar pada demand ya. Kita cek dengan Star Pawon. Sepertinya belum ini Bapak Ibu. Di Pawon dari rotasi saham relatif terhadap kenaikan komposit hari ini, dia masih berada di panic, masih butuh turun sampai dia berbelok. Kita tunggu di sini segitiga ini ya untuk mengatakan Pawon ini habis panik terlebih dahulu. VPA Pawon. Kita lihat volume price untuk Pawon. Hari ini ada alert. Kenapa? Apa gerangan? Hari ini dia cukup signifikan. Sebenarnya kalau kita lihat kemarin sudah ada sinyal stopping volume, tapi karena ada gap down, dia stepping volume lagi, naik ke atas, tinggal tes untuk secondary test, mudah-mudahan naik ke atas ya Bapak Ibu. Ini kita harus lihat di sebelah sananya ada demand zone nggak pakai monthly. Volumenya besar, tapi ada tune. Jadi dia naik ke atas, supply-nya masuk. Ini dia berusaha nutup gap atas. Itu harus cek dulu. Evol. Ada gapnya nggak ya? Harus cek dulu ada gapnya. Kelihatannya gap agak meragukan itu. Ini agak meragukan. Masih ada gapnya. Gap down tidak ada Bapak Ibu. Ya gap up tidak ada nih. Nggak tahu yang gap down-nya ini. Sudah tertutup atau belum. Harus lihat pakai trading view. Kita lihat foreign flow. 45 menit. Mudah-mudahan Bapak Ibu tidak bosan. Berikut ini chart foreign flow. Hari ini Bapak Ibu saat ada perlawanan asingnya ternyata keluar ya. Jadi asingnya keluar minus 28%. 28 miliar terus sampai 100 miliar. Asingnya masih distribusi. Besar sekali nih Bapak Ibu untuk harian. Bahkan paling besar keluar 28 miliar hari ini. Silakan cek dominasi rasionya ya. Kita lanjutlah supaya tidak bosan Bapak Ibu dengar suara saya. Pawon TOWR, alert TOWR.
TOWR dia fresh bulan 1, sekarang bulan 4. Kita cek dengan Speedo TOWR. Ini pasti ada sesuatu ya, sampai dia alert. Untuk speedometer dia berada di zona netral. Artinya untuk TOWR itu supply dan demand-nya sama kuat hingga kita belum bisa menentukan kemana-mana nih. Kalau demand-nya kuat, dia akan ke grid. Kalau demand supply-nya menguat, dia akan jatuh ke fair. Kita cek dengan star PTOWR. Tapi dari rotasi sahamnya nih signifikan nih, bagus nih. Dia bolak-balik volatilitas tinggi, tapi dia hari ini mengarah lagi ke hope. Boleh kita sebut kalau dia berhasil menguat besok satu candle, maka dia satu bintang lagi, maka dia disebut sebagai habis panik terbitlah hope. Kita lihat VPA TOWR. Nanti malam jangan lupa nonton Timnas ya Bapak Ibu. Oh, dia nutup gap, selesai sudah gap up-nya, ada stopping volume. Jadi kalau ini sama polanya ya Bapak Ibu, ini adalah selling climax, dia auto rally, di sini tertahan oleh supply zone, maka karena dia masuk ke zona supply zone, dia akan turun dulu. Mudah-mudahan tidak close ke 42. Kita butuh secondary test. Jadi kalau dia turun ke bawah, kita buy on weakness di sini. Jangan sampai close di bawah 42. Kalau ini menarik ya, ini Bapak Ibu. Akumulasi sebenarnya kelihatan. Harus lihat time frame lebih besar ya. PIF TOWR. Berikut ini adalah chart foreign flow untuk TOWR. Menarik untuk asingnya di Sarana Menara Nusantara. Bapak Ibu bisa lihat hari ini masuk 4,5 miliar net buy. Dalam 5 hari ada 2,8 miliar asing net buy. Dan yang perlu jadi perhatian kita, dalam 60 hari asingnya sudah net buy 26,7. Berarti dalam senyap dia sudah bottoming, sekarang pelan-pelan dia akumulasi dalam 20 hari. Meskipun dalam 60 hari masih net sell minus 47 miliar, tidak apa-apa. Sehari ada net sell minus 199 miliar. Ya, di sini sudah kelihatannya golden cross ya. Ini bisa di follow asingnya. Oh, kita lihat DOM TOWR. Kita lihatlah TOWR ini asingnya seperti apa. Dominasi rasionya mudah-mudahan ada. Iya. Berikut ini chart foreign dominasi rasio, kita lihat asingnya 50% hari ini. Jarang-jarang nih kita dapat. Jadi bisa kita follow asingnya untuk hari ini besar sekali. Lokalnya 49,9. Lebih dominan asing ya untuk hari ini. Ya begitulah Bapak Ibu bisa lihat-lihat nih yang lain-lainnya. Dalam 5 hari, dalam 20 hari, 18% sudah. Dalam 50 hari, dalam 100 hari, bahkan 200 hari ada 11 di atas 10% ya semua. Jadi bisa di follow nih asingnya nih. Oke, itu ya Bapak Ibu. Bisa cek. Terakhir, Unilever. Alert UNVR. Kita lihat Unilever. Bulan 3 tanggal 13, hampir sebulan. Ini juga bottoming dia karena ada volumenya di evol gitu ya, kelihatan sekali dia bottom. Oke, kita cek dengan Speedo UNVR. Dari speedometer UNVR kita cek hari ini demand-nya sudah lebih besar dari supply, maka dia berada di zona grid. Kalau zona grid, maka harga siap-siap naik nih. Kenapa? Hukum pertama Wyckoff, harga akan naik jika demand lebih besar dari supply. Itu hukum yang universal ya. Kita cek dengan start UNVR. Rotasi saham Unilever relatif terhadap penguatan komposit, dia sudah bergerak naik tinggi ke zona grid ya. Silahkan cek weekly-nya. Kita lihat VPA UNVR. Mudah-mudahan dia sudah bottoming ini harusnya ya, karena volume reversal ini sudah ada. Ya. Jadi ini adalah selling climax, auto release secondary test, dia sudah pola begini Bapak Ibu. Ini disebut dengan volume reversal. Ini ada stopping volume. Ini kalau kita lihat ya, kita rapikan lagi. Ini adalah selling climax. Ini auto rally. Ini secondary test sudah. Dia sudah low, high, high, low ya. Kalau mau buat ini juga nggak apa-apa. Ini low, ini high, low. Tinggal dia naik ke atas. Harus close 1420. Targetnya mana? Targetnya ini. Gap. Ya. Atau di sini ada supply dulu ya. Harus lihat VBP dulu lah, nggak apa-apa. VBP UNVR. Karena nih saya mulai juga incar nih. Mulai incar Unilever nih, ya. Dia mantul di zona demand-nya.
Oke, ini dia targetnya. Ini ya, buy on weakness-nya di sini kemarin. Ini targetnya ya. Pas zona supply sama gap-nya. Ini juga ada supply sedikit. Jadi target 1 di sini, target 2 di atas ini, 2 3 atas. Itu targetnya untuk Unilever. Kita cek dengan foreign flow. Evol dulu. Evol UNVR untuk melihat volume reversal. Dari teori Evol ya. Richard Am, ini dia. Ya, disebut dengan volume reversal. Dia sudah bottom ini. Ada sesuatu di situ. Lalu kita lihat foreign flow UNVR. Akhirnya saham terakhir ya Bapak Ibu. Berikut ini chart foreign flow untuk Unilever. Unilever Indonesia, lihat di sini dia keluar, ini reversal keluar dari indeks biasanya. Volumenya besar ya asingnya Bapak Ibu, lalu dia naik asingnya ke atas. Ya, ini pullback. Jadi kita lihat polanya ya Bapak Ibu. Jadi hari ini asingnya net buy 21,39 miliar. Dalam 5 hari ada 23 miliar net buy. Nah, dalam 20 hari ya acuan kita 112 miliar, signifikan. Jadi naik terus. Yang maksudnya signifikan apa? Hari ini dia dalam 5 hari lebih besar. Dalam 20 hari lebih besar. 60 hari belum? Iya, nggak apa-apa. Nanti kalau tunggu 60 hari udah terlanjur naik tinggi pula asingnya. Yang penting di sini sudah kelihatan golden cross. Itu dia asingnya Bapak Ibu untuk Unilever. Bapak Ibu bisa cek dominasi rasionya. Saya rasa cukup di bawah 1 jam untuk aftermarket close hari ini. Jangan lupa untuk subscribe ke channel YouTube ini Bapak Ibu, share and like juga, nyalakan loncengnya supaya ada notifikasi karena posisi kondisi saat seperti ini saya rajin update untuk kalau perubahannya kan sangat cepat. Oke. Bapak Ibu bisa akses Telegram botnya ada di deskripsi video. Jangan lupa nonton Timnas nanti malamnya walaupun sudah lolos Piala Dunia untuk U17. Itu saja bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.